Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Ihsan Amali. Saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan Piloting 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A971240529. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, Kedawon, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana katanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya. Sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita membaca doa dulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa membaca. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ikramal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni rusydi wa a'inni min syarri nafsi. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba dilihat sekeliling kalian, apakah ada sampah atau kertas. Ya, silakan dilihat di sekelilingnya. Kalau ada sampah atau kertas, mohon disimpan terlebih dahulu dan nanti dibuang setelah pembelajaran selesai. Ya, mungkin ada permen, ada bungkus permen atau pulpen, ya, disimpan dulu, nanti setelah pembelajaran selesai kita udah ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan mencoba mengabsen atau resepsi terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang masuk? Ya. Astabi Akbar ada? Ya, hadir. Afisena Alfa, Rafa Muna Alvarez, Rizky Aman Musati. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit, hadir semua. Baik, ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya akan menanyakan materi sebelumnya. Ya. Namun sebelum materi ini berlanjut, silakan kalian masuk di Google Chrome, kemudian pilih Join My Quizzes. Nah, di situ kalian join My Quizzes, kemudian pilih dimasukkan kodenya. Kodenya ada di papan tulis atau ada di layar, itu ada 946559. Silakan dimasukkan kodenya, kemudian masukkan nama kalian, kemudian dimulai. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan.
Nah, iya. Kalian biasanya menggunakan apa? Email. Email ya? Iya. Kalau kita biasanya umum menggunakan si email. Ada juga yang Yahoo. Yahoo juga bisa. Tapi kita kebanyakan menggunakan email. Ya, sebelumnya coba silakan semuanya berdiri dulu. Saya minta waktu berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Berpasang-pasangan coba bisa ke kanan, bisa ke kiri pasangannya. Yang nggak ada berpasangan nanti sama saya. Ini ke sini. Ada tengah. Ya, ada tengah. Ada tengah. Ada tengah di sini. Ya, ada tengah. Ini sama. Itu di tengah-tengah. Nah, kalau saya bilang kecil, atau nangkep. Kalau bilang kucing, berarti dia yang nangkep. Paham ya? Ya, coba percoba. Ya, percoba. Kita mulai. Kancil, kucing, kancil, kucing, kancil, kucing, kancil. Konsentrasi. Ulang lagi, sekali lagi konsentrasi. Kucing, kancil, kucing, kancil, kucing. Itu melatih konsentrasi kalian ya, melatih konsentrasi. Jadi yang satu berusaha untuk menghindar, yang satu berusaha untuk menangkap. Oke, kita lanjutkan. Ya, materi pada bab ini adalah sistem komputer. Saya tampilkan di layar. Ya, ini sistem komputer ya, sistem komputer. Kemudian tujuan belajar sistem komputer itu apa sih? Ya, tujuannya siswa memahami komponen sistem komputer yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi hardware, kemudian software, kemudian brainware. Yang terakhir adalah siswa memahami bagaimana tiga komponen bekerja bersama. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Namun sebelum ke sistem komputer ya, sebelum kita melanjutkan materi ini, saya ada video. Silahkan disaksikan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan ya. Dari video bisa disimpulkan apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat jumpa kembali dengan saya tutorial. Kali ini kita akan memasuki mata pelajaran informatika dengan materi sistem komputer, hardware, software, dan firmware untuk kelas 8. identifikasi ya, identifikasi dan peta konsepnya. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita. Nanti ada hardware, brainware, sama Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Sistem komputer terdiri dari beberapa perangkat, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware atau bisa disebut dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu hardware input, hardware proses, dan hardware output. Hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data
kepada komputer seperti mouse dan keyboard pada komputer PC, touchpad dan keyboard pada laptop, touchscreen atau layar touchscreen pada tablet, dan layar touchscreen pada handphone. Contoh hardware input lainnya yaitu webcam pada komputer PC atau desktop, kamera pada handphone, kamera pada laptop, dan mikrofon pada laptop, mikrofon pada handphone, dan mikrofon pada handphone. Ini contoh dari input. Atau headset. Input itu masuk ya. Contoh hardware input lainnya Nah, ini ada touchpad, ada touchpad. Touchpad itu kamera. ada Ini ada mainkan ya. Joystick. barcode scanner, Dan barcode scan itu fungsinya untuk input. Hardware yang input. hardware process. Nah, ini ada hardware proses ya. Yang proses di dalam perangkat yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya adalah prosesor, Ini prosesor. Yang ada RAM di dalam komputer. Ada VGA. hardware font. Selanjutnya Hardware hardware font adalah perangkat grafik digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti kita. Contohnya adalah layar monitor pada komputer PC dan laptop untuk menampilkan informasi atau data yang telah diproses oleh prosesor. Kemudian ada speaker, kemudian ada printer untuk mencetak dokumen, kemudian ada proyektor LCD. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan di komputer dapat berupa program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Software sendiri terdiri dari beberapa kategori, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program tertentu. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang berdasar sehingga dapat mengatur bekerja media input output dan yang memproses dan lain sebagainya. Selain itu adalah sistem operasi Android, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi iOS, sistem operasi Windows ada Mac, ada Pro. program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk Bisa kalian ketik-ketik Microsoft Word, ini Office, aplikasi, Microsoft Word, Excel, ada Word, ada Excel, ada Word, kemudian ada PowerPoint, Facebook juga termasuk program aplikasi, Instagram, Twitter, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya di komputer dinamakan dengan program aplikasi. Nah, ini bahasa pemrograman. Nanti kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Kalian dilatih untuk membuat game pada semua pertemuannya bahasa. prosedur atau aturan tertentu akan diterima oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu Bahasa pemrograman C, bahasa C, kemudian ada C++, kemudian ada Java, VMware dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari nanti menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, menggunakan Scratch, aplikasi Scratch. program bantu. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi bantu dan kegiatan kadang hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem Bantu itu terbantu. contoh di sini adalah Kalau ada Avira, ini antivirus ya, virus isi komputer dan untuk keamanan komputer. atau handphone. Jadi bukan hanya manusia saja yang bisa sakit, komputer juga bisa sakit. Jadi perlu adanya Selain itu, perangkat
Berarti sudah ada bayangan apa itu hardware, kemudian apa itu software, apa itu firmware. Ya, kita lanjutkan ya untuk slide-nya mengenai sistem komputer. Nah, pengertian sistem komputer. Nah, ini ada sistem komputer gabungan dari perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Kemudian ada perangkat lunak yang dinamakan dengan software. Kemudian ada juga untuk menjalankan komputernya itu dinamakan apa? Driver atau bisa juga pengguna ya, katakan dengan pengguna. Nah, ini adalah komponen sistem komputer. Ada tiga ya, hardware, software, dan firmware. Hardware itu juga terbagi menjadi beberapa komponen. Yang kalian ingat dari video tadi apa saja? Input. Oke, selanjutnya ya ada tugas kelompok. Silakan membentuk kelompok seperti yang sudah dibagi ya, untuk kelompok. Kemudian ini ada EKPDE, silakan dikerjakan. Kelompoknya satu kelompok 4 orang ya. Silakan didiskusikan. Boleh memanfaatkan internet ya. Mumpung kalian ada di komputer, ada akses untuk internet, silakan bisa menggunakan internet. Ya, ini gabung ya, gabung sudah empat. Nanti setelah selesai nanti lanjut presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, cukup ya. Oke, untuk waktunya untuk diskusi kelompok. Selanjutnya adalah silakan dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya, kelompok sebelah sini silakan maju mas. Hasilnya dipresentasikan di depan. Nanti disaksikan teman-temannya. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 1 ya. Selanjutnya adalah kelompok 2, silakan. Ya, ini kalau temannya ada yang mau menanggapi boleh, nanti ditanggapi atau
prosesor, ya betul. Prosesor itu sebagai apa? Hardware, software, atau firmware. Prosesor itu masuk ke dalam hardware. Prosesor itu yang ada di dalam CPU atau di dalam komputer, di dalamnya. Itu sering disebut dengan otaknya komputer. Itu bentuknya kurang lebih otak ya, itu CPU atau prosesor. Itu komponen penting. Selain itu juga ada apa saja? Ada yang bentuknya panjang, ada kuning-kuningnya, itu namanya apa ya? RAM, ya betul. Itu adalah RAM. RAM adalah memori ya. RAM itu singkatan dari random access memory. Memori tahu memori? Memori itu apa? Alat penyimpanan. Jadi RAM itu untuk penyimpanan yang ada di dalam komputer. Ditambah lagi nanti ada tambahan yaitu hard disk atau SSD zaman sekarang ya. Itu juga untuk penampung atau menyimpan data-data. RAM juga fungsinya sama, terkait sifatnya adalah sementara. Itu ya. Selanjutnya perbedaan komponen yang digunakan pada laptop dan komputer. Sebetulnya sama antara laptop dan komputer ya, itu sama. Hanya saja komponennya yang digunakan adalah beda. Kalau laptop itu kita tanpa menggunakan apa namanya mouse ya. Mouse itu tanpa di laptop tidak ada, digantikan dengan namanya trackpad. Ya, jadi yang di laptop ada kotak biasanya di bawah. Kemudian ketika kita akan menggeser mouse menggunakan jari, kemudian akan mengklik kiri atau klik kanan, itu yang disebut dengan trackpad. Kalau di komputer seperti ini itu tidak tersedia. Ya, jadi harus ada tambahan mouse eksternal. Dan juga keyboard biasanya ya, keyboard itu terpisah kalau di komputer biasa. Kalau di laptop itu langsung ikut ke dalam laptopnya atau komputer. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu jelas ya? Kita ambil kesimpulan lagi yang pertama. Komponen komputer terdiri dari berapa? 3. Apa saja yang pertama? Hardware atau software. Hardware atau software dulu? Hardware itu terbagi menjadi beberapa? Ya, menjadi 3. Apa saja hardware? Input. Fungsinya untuk apa hardware input? Ya, untuk masukan ya, masukan. Dalam arti kita mengolah data, yang memasukkan data untuk diolah itu menggunakan hardware inputan. Selanjutnya proses. Hardware proses. Contohnya apa? Prosesor ya. Jadi setelah hardware-nya dimasukkan, setelah datanya itu dimasukkan, ya, kemudian nanti diproses oleh komputer dengan prosesor. Setelah itu, setelah diproses, maka dia akan menghasilkan yang namanya hardware output. Hardware output itu menampilkan data yang sudah diolah. Contohnya apa? Contohnya monitor, kemudian proyektor, kemudian printer. Nah, itu juga termasuk hardware output atau ulangan. Selanjutnya, selain hardware, komponen apa lagi? Ada komponen yang kedua, software. Software itu apa ya? Oke, selanjutnya silakan dibuka lagi My Quizzes-nya. Ya, ini kodenya silakan dimasukkan.
dan juga tentang apa namanya nanti ada konversi bilangan hexadesimal, kemudian bilangan desimal, bilangan biner. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk itu silakan sebelum kita belajar ke arah itu nanti kalian bisa buka-buka dulu ya di rumah, nanti bisa buka-buka pelajaran, ya bisa buka-buka materi selanjutnya untuk kita bahas. Jadi nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian sudah ada bayangan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, langsung nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Kemudian semoga hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.